Analisa bahwa tanah sawah plus bahan organik ya, ini ternyata benar Bapak Ibu. Jauh lebih gembur, kemudian ya rongga atau pori jauh lebih banyak. Nah, ini terbukti pada saat kita tuangkan air ke sini ya. Kemudian air bisa dengan cepat diturunkan ke bawah tanah. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, sementara di tanah sawah ini terbukti lagi bahwa tanah sawah kita itu pori-porinya kecil dan sedikit. Ya, saat air kita tuangkan ke permukaan ternyata lambat sekali diturunkan. Nah, ini sudah terbukti di sini Bapak Ibu. Nah, kita hanya tinggal menunggu saja ini untuk analisa selanjutnya, yaitu untuk mengamati ya berapa sih air yang turun dari jumlah yang kita tuangkan sebanyak 500 cc. Di tanah sawah plus bahan organik, air yang tadi kita tumpahkan Bapak Ibu adalah 500 cc. Kita lihat sekarang berapa yang turun. Ini sudah selesai ya. Ini air sudah turun semua. Kita lihat berapa cc air yang turun. Kita ukur saja dengan menggunakan ini ya, alat yang tadi untuk menumpahkan. Dan ternyata air yang diturunkan itu adalah jumlahnya 181 cc. Pertanyaannya, tadi yang ditumpahkan itu adalah 500 cc. Nah, sekarang sisanya itu ada di mana? Ya, sisanya itu ada di mana yang 319 cc tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini sesuai dengan judulnya, uji kemampuan mengikat air. Kita lihat ya, kita lihat. Ini adalah tanah sawah yang kita uji tadi, Bapak Ibu. Kita lihat di mana yang 300 cc-nya itu. Ternyata yang 300 cc itu ada di sini, Bapak Ibu. Terikat ya, terikat oleh tanah yang sudah kita campur dengan kompos. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi disinilah ya dengan uji atau praktek seperti inilah kami mengajak ya kepada Bapak Ibu, khususnya penggiat pertanian organik, dalam hal ini SRI organik ya. Ini kita tidak perlu menggenang sawah. Kita tidak perlu menggenang sawah. Kenapa? Karena padi itu bukan tanaman air. Ya, padi itu adalah tanaman yang hanya perlu air, tidak perlu digenang. Ini Bapak Ibu ya, tidak perlu digenang. Nah, tetapi kebanyakan dari petani kita itu justru lebih senang dengan kondisi yang seperti ini. Ya, yang airnya tergenang seperti ini, Bapak Ibu. Ini ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga warna air ya. Warna air ini yang tanah sawah plus bahan organik, airnya ini coklat tua. Artinya di sini kandungan nutrisinya pun banyak, tetapi yang tanah sawah airnya bening. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa di sini nutrisinya sangat minim sekali. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, kelemahan daripada menggenang ya, kelemahan daripada menggenang adalah yang pertama. Air yang menggenang ini bisa menjadi sekat udara ya bagi makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu seperti cacing, mikroorganisme, dan masih banyak lagi, bermiliar-miliar makhluk hidup ada di dalam tanah. Sementara yang namanya makhluk hidup itu untuk hidupnya juga perlu oksigen untuk bernafas. Nah, air yang digenang oleh petani ini menjadi sekat udara sehingga udara tidak bisa menembus ke dalam tanah. Akhirnya ya biota tanah atau makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam tanah ini tidak akan bisa hidup dengan sempurna. Kebanyakan mati, toh kalaupun ada yang bisa menyelamatkan diri, dia akan menyelamatkan diri. Artinya kehidupan di dalam tanah sawah kita yang digenang ini sangat minim sekali, bahkan kemungkinan tidak ada makhluk hidup yang hidup di dalam tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pada saat digenang seperti begini, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu melakukan proses pemupukan, tabur pupuk, ya. Pada saat Bapak dan Ibu tabur pupuk di sini, namanya reaksi kimia ini cepat sekali reaksinya. Dia akan cepat sekali bereaksi
Sementara Bapak Ibu, yang namanya ya tanaman atau tumbuhan itu menyerap nutrisi itu dengan akar. Dengan akar. Akar ada di bawah permukaan tanah. Sementara nutrisi tersedia di permukaan tanah. Akhirnya nutrisi pun tidak akan terserap dengan sempurna oleh tanaman. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Dan penggenangan ini pun ya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi di awal ya kami jelaskan bahwa kondisi tanah kita itu padat ya, keras dan lengket. Kira-kira apa sih penyebab ya, salah satu penyebab dari yang menyebabkan tanah sawah kita itu menjadi padat, keras dan lengket? Kebanyakan akan memvonis penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Itu kebanyakan seperti itu. Tetapi kalau ya ternyata Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ternyata salah satu penyebab ya padatnya tanah kita, kerasnya tanah kita itu adalah akibat dari penggenangan. Bapak Ibu bisa bayangkan, berat jenis air atau berat air, 1 liter air itu sama dengan 1 kilogram ya beratnya itu. Jadi ekuivalen. 1 liter itu 1 kilo. Nah sekarang kalau misalnya sawah 1 hektar digenangi dengan 1 senti saja, 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi Bapak Ibu. Kalau digenangi 1 senti saja, artinya volume air yang di sana, berat air yang ada di sana adalah 10.000 liter. Sama dengan 10.000 kilo. Nah, betapa beratnya ya tanah kita menanggung beban seperti itu. Oleh sebab itu, dengan uji-uji seperti begini, kami mengajak kepada Bapak Ibu penggiat pertanian organik, khususnya di SRI Organik, marilah ya kita sudah tidak ya kita tinggalkan sajalah proses-proses penggenangan seperti itu, karena ternyata Bapak Ibu ya, menurut literatur dimanapun juga padi itu bukan tanaman air, tetapi cukup membutuhkan air saja. Tanah sawah setelah ditambah dengan bahan organik, selain tadi membuka pori ya, juga bisa meresapkan air dengan cepat ke dalam tanah. Kemudian selain itu juga ternyata tanah sawah plus bahan organik ini juga bisa mengikat air ya, menyimpan air di dalam tanah. Untuk uji selanjutnya ini lebih meyakinkan lagi ya, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa apakah benar tanah sawah plus bahan organik itu rongganya itu lebar-lebar dan banyak ya. Ini bisa kita buktikan ya dengan cara uji aerasi ya, dengan cara uji aerasi. Nah, di sini kita masukkan saja air ya. Ke dalam mangkok. Indikatornya, Bapak Ibu, indikatornya adalah pada saat nanti setelah balon ini ditiup dan kita tempelkan di mulut botol, saat dilepas indikatornya adalah terjadi gelembung udara di mangkok. Indikatornya itu. Nah, yang menjadi bahan ukuran adalah kecepatan udara turun, kemudian besar gelembungnya, dan lamanya balon kempes. Itu yang menjadi tolok ukurnya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita persiapan seperti begini ya, kita lepaskan bersama-sama. Indikator ya. Indikator yang dilihat adalah gelembung air yang ada di mangkok. Ya, gelembung air yang ada di mangkok, kita lihat nanti besar kecilnya gelembung, kemudian mana yang lebih dulu bergelembung atau mangkok yang mengeluarkan gelembung. Ya, kita lihat, dan berapa detik ini harus diukur, berapa detik atau berapa menit. Baik, kita akan coba lepaskan 1, 2, 3 bersama-sama. Baik, Bapak Ibu bisa dilihat sekarang ya, ternyata tanah sawah plus bahan organik jauh lebih banyak gelembungnya ya, sementara tanah sawah itu baru 1, dan kemungkinan Bapak Ibu ya,
Yang di tanah sawah ini adalah gelembung yang ada di antara atau udara yang ada di antara rongga-rongga tanah ini, ya, bukan gelembung asli dari balon, ya. Tetapi yang di sini, nah ini sudah terlihat, ya, banyak sekali gelembungnya. Jadi di sini sudah bisa kita buktikan bahwa ternyata tanah sawah, ya, jika kita tambahkan bahan organik, ya, itu betul akan membuka atau membuat rongga atau pori lebih banyak dan besar-besar. Dan ini terbukti, ya, ini terbukti. Di uji aerasi ini terlihat terbukti, ya, gelembungnya banyak dan besar-besar, sementara di tanah sawah masih tetap satu gelembungnya, hanya di satu titik saja. Nah ini, bahwa dengan terbukanya pori di dalam tanah, ini akan mengakibatkan aliran air ini akan lancar, aliran udara juga akan lancar. Sehingga biota tanah atau makhluk hidup yang ada di dalam tanah ini akan hidup dengan nyaman, akan hidup dengan sempurna. Karena syarat hidup dari makhluk hidup adalah selain ada makanan, juga dia membutuhkan air, membutuhkan udara, dan membutuhkan sinar matahari untuk hidupnya. Nah, oleh sebab itu kami di sini, jadi di uji ekologi tanah khususnya di sifat fisik tanah ini selalu, ya, menginformasikan kepada petani, inilah, ya, rumah tangga tanah. Ya. Rumah tangga tanah yang baik, rumah tangga tanah yang sehat itu adalah ketersediaan nutrisi cukup, ketersediaan air cukup, ketersediaan udara cukup, dan ketersediaan sinar matahari juga cukup. Dan Ibu sekalian penggiat SRI Organik, kali ini kita akan coba, ya, kami di sini dari NRSI akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan MOL, ya, mikroorganisme lokal. Fungsi yang pertama adalah bahwa mikroorganisme lokal ini adalah sebagai nutrisi untuk tanaman. Ini yang terpenting. Ini juga bisa berfungsi sebagai dekomposer pada saat kita membuat kompos, ya. Kemudian juga ada fungsi-fungsi lain, ya, dari MOL yang kita buat ini. Salah satunya lagi adalah sebagai pakan tambahan untuk ikan. Bahan apa saja yang bisa kita buat untuk kita jadikan MOL? Ya, tentunya yang harus dimanfaatkan adalah potensi lokal di lingkungan Bapak dan Ibu itu sendiri. Ya, contoh di sini. Nah, jadi di sini untuk membuat MOL itu ada yang disebut bahan utama, ya, bahan utama. Kemudian ada yang disebut bahan pelarut, ya. Nah, bahan pelarutnya di sini itu ada 3. Bahan pelarutnya itu yaitu yang pertama adalah ini, Bapak Ibu, ya. Air, ya, air biasa saja, tapi usahakan jangan air dari pam atau air yang mengandung hipoklorit, ya, kaporit. Ini jangan. Nah, kemudian kita juga memanfaatkan ini, ya. Kita memanfaatkan air cucian beras. Nah, ini juga limbah, Bapak Ibu. Dan kemudian pelarut yang lainnya adalah ini. Kita juga memanfaatkan limbah, ya, yaitu molases. Molases. Orang lebih mengenal benda ini adalah tetes tebu. Jadi ini adalah limbah pabrik gula. Nah, ini adalah pelarutnya, ya. Ada beberapa bahan untuk N. Mulai dari keong, rebung, maja, daun glirisida atau gamal, daun titonia atau kipait atau paitan, ya. Kemudian juga dari limbah sayur. Nah, baik. N sudah kita dapatkan. Kemudian untuk ketersediaan fosfat. Nah, bisa kita dapatkan dari mana ketersediaan fosfat? Fosfat bisa kita manfaatkan ini. Kita bisa manfaatkan bonggol pisang, Bapak Ibu. Kenapa cacing suka sekali di bonggol pisang yang busuk? Selain lembab, ternyata di bonggol pisang ini juga, Bapak Ibu, ya, kandungan fosfatnya itu cukup tinggi. Fosfat yang lain bisa kita tambat, Bapak Ibu, ya, bisa kita tambat. Ini dengan dengan media nasi atau yang kandungan karbohidratnya tinggi, ya. Intinya adalah kita akan menambat mikroorganisme yang ada
di sekitar pohon bambu, ya, yang ada di sekitar pohon bambu. Nah, caranya adalah kita ambil tanah di sekitar rumpun bambu seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita ambil juga daun bambu kering, dan kemudian kita simpan daun bambu kering itu di atas tanah tadi. Kemudian baru ya nasi sisa, Bapak Ibu ya, bukan nasi bekas, nasi sisa. Nah, kita kepal-kepal seperti ini, kemudian kita simpan di atas daun bambu kering tadi. Kemudian kita kontaminasi lagi seperti ini, biarkan 2 sampai 3 hari. Nanti Bapak Ibu akan muncul jamur. Biasanya ada 2 warna jamur yang akan muncul, yaitu jamur yang berwarna putih sampai hitam, ya, putih abu-abu sampai hitam, seperti jamur yang ada dalam tempe. Nah, itu namanya Aspergillus, Bapak Ibu. Ya, kemudian ada lagi nanti mungkin akan muncul warna oranye seperti oncom. Nah, itu adalah Bacillus, ya, Bacillus. Nah, itu dua-duanya itu adalah baik, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu dipilih apakah yang putih, yang abu, yang hitam atau yang oranye, semuanya bagus. Itu untuk kita mendapatkan nanti bakteri-bakteri pelarut fosfat. Nah, seperti ini ya. Untuk mendapatkan fosfat yang kandungan yang cukup tinggi, itu juga bisa kita manfaatkan cangkang atau kulit coklat kakao, kulit kakao, ya. Kulit kakao juga itu luar biasa, ya. Itu cepat sekali menghitamkan tanah. Nah, seperti itu. Dan kemudian sekarang, ya, N sudah, P sudah, tinggal kalium. Kalium kita bisa dapatkan dari mana? Kalium bisa kita dapatkan dengan mudah di Indonesia ini. Di daerah manapun pasti ada yang namanya sabut kelapa. Kemudian kalium yang lainnya apa? Kalium yang lainnya adalah bisa dari buah pepaya atau buah pisang, tapi yang matang hampir busuk. Intinya mudah saja. Bapak dan Ibu tinggal pilih saja mana yang termudah. Ya, Bapak dan Ibu dapatkan di lokasi Bapak dan Ibu. Misalnya yang termudah adalah keong, keong saja Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir yang lain-lain. Kalau misalnya, oh Pak, saya ada keong, ada maja, silahkan Bapak Ibu. Jadi intinya adalah untuk membuat mall ini, bahan padat ini, bahan utama ini harus kita hancurkan. Ya, dengan cara apa? Boleh ditumbuk dengan menggunakan lumpang. Ya. Boleh misalnya menggunakan batu besar, itu silahkan. Ya, intinya adalah dihancurkan. Intinya dihancurkan. Wajib menggunakan wadah plastik. Ya. Kenapa harus menggunakan wadah plastik? Karena proses pembuatan mall ini, prosesnya adalah fermentasi. Ya, proses fermentasi yang nantinya akan menimbulkan suasana larutan asam. Kalau wadah prosesnya ini dari logam, tentunya nantinya akan menimbulkan karat, ya, korosi. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana komposisinya? Intinya, kalau yang keras-keras perlu kita tumbuk. Tapi kalau seperti buah maja ini, cukup kita seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita pecahkan. Nah, kita pecahkan buah majanya. Kemudian isinya yang kita manfaatkan. Nah, ambil isinya. Inilah yang akan kita proses. Nah, seperti inilah Bapak Ibu ya, isi dari buah maja. Kita remas dulu Bapak Ibu ya, sampai benar-benar hancur. Kita tinggal tambahkan air cucian beras. Berapa liter air cucian berasnya? Minimal 50% dari volume wadah ya, air cucian berasnya. Seperti ini. Masih terlalu banyak, masih terlalu tinggi, sebaiknya kita maksimalkan saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, air cucian beras sudah kita masukkan. Ya, minimal 50%. Ya, maksimalnya hampir penuh silahkan, tetapi harus ada ruang. Oh, enggak khusus untuk proses fermentasi. Kemudian gulanya berapa persen? Gula yang kita masukkan, ya, ini yang kami manfaatkan adalah molasses. Molasses ini adalah limbah pabrik gula. Ya, orang lebih cenderung atau lebih mengenal dengan nama tetes tebu. Nah, kalau menggunakan tetes tebu, kami biasanya menggunakan 5%
dari volume wadah. Jadi kalau misalnya ini 10 liter, 5%-nya itu adalah hanya setengah liter. Ya, hanya setengah liter. Nah, ini adalah kapasitas setengah liter. Nah, seperti ini. Nah, jika kita aduk, akan terlihat pekat sekali. Tadi sudah kita aduk, Bapak Ibu ya, sudah kita aduk, kemudian kita tutup. Ya, kita tutup, karena kita akan proses fermentasi. Kita tutup dengan menggunakan kertas koran, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Tadi dikatakan di awal bahwa proses pembuatan mol ini adalah proses fermentasi. Pada saat proses fermentasi itu akan terjadi munculnya panas dan gas. Nah, gas ini harus keluar, tidak boleh tertimbun di dalam wadah ini. Tidak boleh, ini harus keluar. Nah, karena tekanan gas dari dalam itu begitu besar, dan kemudian juga pori-pori dari kertas koran itu begitu banyak dan rapat, gas ini akan menembus keluar karena tekanannya begitu besar. Tetapi udara dari luar, karena tekanannya kalah oleh gas dari dalam, itu dia tidak akan mampu masuk ke dalam wadah. Proses fermentasi untuk pembuatan mol itu adalah proses fermentasi anaerob, ya. Jadi tidak boleh ada udara luar yang masuk. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu, setelah seperti ini, kita harus beri identitas supaya Bapak Ibu paham ini mol apa yang kita buat. Cara membuat identitasnya mudah kok, ya. Tinggal ditulis saja, misalnya mol maja, seperti itu saja. Nah, ini kandungan N-nya tinggi 2015. Nah, ini selesainya adalah 2 minggu, ya. Ada 4 indikator, tapi hanya salah satunya, ya. Ada 4 indikator apakah mol yang kita buat ini berhasil atau tidak, ya. Indikator yang pertama, jika pada saat dibuka kemudian tercium bau fermentasi atau bau tape, Bapak Ibu, itu artinya mol kita ini sudah berjalan dengan baik proses fermentasi. Tutup kembali, ya, tutup kembali, kemudian simpan di tempat yang aman. Hindarkan dari sinar matahari langsung, hindarkan dari curah hujan. Kemudian indikator yang kedua adalah misalnya Bapak dan Ibu, ya, memasukkan molasses atau gula merah terlalu banyak pada saat proses pembuatan mol ini. Itu nantinya akan tercium bau gula, Bapak Ibu. Nah, kalau tercium bau gula, itu juga artinya proses pembuatan mol kita ini sudah baik. Laksanakan jalan terus, Pak. Ikat kembali, simpan di tempat aman. Indikator yang ketiga, jika Bapak atau Ibu tadi membuat mol dari maja, ya, atau misalnya dari sabut kelapa, atau dari buah nanas, nanti yang akan tercium adalah bau dari bahan itu sendiri. Kalau dari nanas akan tercium bau nanas, dari sabut kelapa akan tercium bau sabut kelapa, dari buah maja akan tercium bau buah maja. Itu pun sama. Tutup kembali, lanjutkan sampai hari ke-15. Tetapi jika Bapak Ibu, jika pada saat Bapak dan Ibu buka kemudian tercium bau busuk, nah artinya mol kita ini proses fermentasinya belum berhasil. Ini bukan gagal, memang secara prinsip gagal, tapi bukan gagal mutlak. Kenapa bisa bau busuk? Karena mikroorganisme yang ada di dalam mol ini kebanyakan mati. Nah, untuk menghidupkannya kembali, kita tambahkan saja molasses atau gula, ya. Berapa persen? 50% dari dosis awal. Kalau dosis awal Bapak Ibu menggunakan 1 liter, masukkanlah minimum setengah liter. Tapi kalau misalnya mau Bapak masukkan 1 liter lagi, itu jauh lebih baik.